Nan dengan telur orek dan dal. Ya, dia suka dal. Makanan Pakistani ya. Dal. Baby, put here baby. Here. It's okay, it's okay. What is this? What is this? Dal. No. Say dal. Dal. Baby say dal, baby. Maila. Yummy? Ya. Mantap. Enak. Masya Allah. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kami. Ya, dari Pakistan ya, Wai. Nah, kali ini kan sudah lebaran keberapa nih? Jadi tadi itu sarapan kami dal ya, dengan nan dan kawannya dal dan telur orek-orek gitu ya. Ada juga di Pakistan telur orek, teman-teman. Jadi mereka sebenarnya banyak bumbu-bumbu lagi gitu ya, sama bumbunya tetap perkarian ya, bumbu itu karena si Asika tadi makan itu, jadi ya cuman dengan garam saja aku letak. Nah, jadi sebenarnya aku ada rencana tuh mau bikin tanya jawab sama suami. Aku juga sudah bincang dengan suamiku. Bikin konten tanya jawab tentang suasana Idul Fitri di Pakistan, khususnya di Kashmir, di kampung dia. Karena walaupun Pakistan, tetapi adatnya itu berbeda-beda dengan Pakistan yang lain. Misalnya yang ada di Lahore, yang ada di Peshawar, yang ada di Karachi, sedikit ada berbeda. Makanya aku ingin langsung tanya jawab dengan suami aku kalau suasana di Kashmir itu macam mana, ya kan? Apakah ada sungkem-sungkeman seperti kita? Apakah ada THR-THR-an? Makanan apa saja yang dihidangkan saat lebaran? Itu aku yang ingin tanya dengan dia. Jadi di video ini aku sedikit ya, biar aku tahu juga, karena aku juga ini membaca dalam grup dan yang teman-teman aku yang memang stay di sana gitu. Jadi mereka itu khususnya yang di Lahore, kebanyakan teman aku itu kan di Karachi dan Lahore gitu. Kalau yang di Kashmir itu cuman beberapa orang aja, yang di dalam grup juga mungkin ada 5 orang aja ya yang bergabung gitu, yang bergabung dalam grup. Mungkin yang di luar grup juga ada, cuman kita nggak tahu gitu. Itu pun yang dalam grup yang aktif yang dari Kashmir itu aku dan satu lagi suami istri masih merantau di Hong Kong. Itu juga suaminya dari Kashmir. Jadi yang benar-benar stay di sana ada Mbak apa namanya ya, suaminya politikus di Kashmir. Apalah dia ya, orang maksudnya ya orang berkepentingan lah di Kashmir itu. Jadi dia sudah stay di sana 8 tahun, tapi dia jarang main Facebook. Apa kok sih kak? Karena nggak tahu lah ya, terkadang inboxku aja itu yang balas suaminya. Suaminya yang balas. Jadi kayaknya si mbak itu tadi agak-agak kurang ini ya, namanya seorang politik ya, seorang politikus. Jadi mungkin istrinya juga dibatasin gitu kan ya, itu kurang aja gitu. Paling kita, nah aku ada WhatsAppnya lah, kalau itu pun lama-lama ya mbak itu menjawab. Mungkin sibuk juga, nggak ngerti juga kita kan kehidupan dia yang ada di sana. Nah teman-teman, jadi kali ini aku ingin menceritakan sedikit saja yang aku ketahui
langsung di sana dan dari pembicaraan kami di dalam grup. Nah, jadi untuk sungkeman seperti kita orang Indonesia pada umumnya itu mereka di sana tidak ada acara sungkem-sungkeman ya, karena mereka berpikir ini adalah hari raya kemenangan yang tidak ada air mata ya, sukacita. Nah, jadi kalau kita ini kan ya sudah adatnya gitu ya, meminta maaf, apalagi kadang-kadang kita kan kebanyakan di rantau hidupnya, sekali pulang ke kampung kita sungkeman, nangis-nangisan, mungkin merasa ada kesalahan, bukan ada ya, memang banyak kesalahan kita sebagai manusia, apalagi sebagai seorang anak ya kan. Nah, jadi kita disitulah kita mengungkapkan rasa hati kita itu, meluahkannya, minta maaf kepada abang, adik, orang tua kalau masih ada ya. Nah, kali ini kita karena nggak bisa pulang, jadi kita nggak bisa sungkeman, jadi kami itu sungkemannya lewat online saja, seperti ini kemarin kami begini. Semua orang kali ya. Nah, jadi tidak ada sungkeman satu ya. Terus untuk THR kalau kita gini nih, yang baru menikah, yang pengantin baru itu memang banyak dikasih angpau ya. Dan seperti kami inilah yang belum pernah ke Pakistan, tapi nanti suatu hari ke Pakistan, walaupun pernikahan kami sudah lama, tapi bagi mereka itu tetap baru karena memang baru menginjakkan ke sana, pulang membawa istri dan anak, itu kita dianggap sebagai pengantin baru. Dan terkadang juga kita dipestakan lagi, diundang orang, mengundang orang-orang gitu kan, tetangga, kerabat-kerabat gitu. Jadi kita disandingkan lagi dalam pelaminan, dan itu tetap diberi angpau, apalagi kenanya pas kita kesana itu di hari raya mesti bertubi-tubi ya dapat angpaunya. Dapat rupis. Terus anak-anak ya tetap ya, dimanapun anak-anak tetap dapat angpau, dapat THR gitu, dapat amplop, duit. Terus kalau untuk makanan kayak di kita itu kan makanan wajib kita di sebagian provinsi itu opor ya, lontong, ketupat, rendang, otomatis ya, rendang mana untuk wilayah Sumatera pasti rendang itu nggak kelewat. Nah, aku pun bikin rendang teman-teman di sini nih, bikin rendang lembu karena sedikit sama dengan kari rendang itu ya teman-teman ya. Kalau kan bikinnya rendang, aku orang Melayu tapi aku bikin rendangnya itu rendang Padang aku bikin. Wow, itu kan kalau semakin hitam semakin kita panaskan semakin nikmat ya kan bumbu-bumbunya. Tapi suamiku itu kalau sudah lewat 1 hari apalagi masuk 2 hari dia tidak akan mau makan itu lagi, padahal itulah nikmatnya. Mau tak sayang, aku cakap ini rendang aku, dia cakap no, tak nak katanya, dia mau makanan yang fresh. Aku bilang ini makanan kalau di Indonesia bukan busuk, bukan basi, tapi ini makin kita panaskan makin sedap, tetap kita mau. Itu saya masih Kashmir pun itu kalau sudah lewat 1 hari 1 malam dia tak ada mau lagi. Kalau kita kan kadang-kadang mereka kan makanannya itu banyak ya, itu udah paling lama itu besok pagi ya dikasih panas, nah barulah dimakan. Kalau sudah lewat tengah hari nggak bakal suami aku makan itu, mau dia teman. Kalau untuk di makanan ya gitu. Kalau untuk di Pakistannya makanan mereka nasi biryani itu paling wajib untuk di setiap kondisi, mau party, mau ada acara seperti kayak gini, ada Idul Fitri, Idul Adha, menyambut tamu, itu pasti biryani selalu ada. Nah, terus kayak makanannya seperti yang manis-manis ya, manis banyak seperti mitai, gulab jamun. Itu gulab jamun di mana-mana harus ada juga. Gulab jamun itu dia makanannya itu bulat-bulat makannya, terus
campurin dengan sirup manis banget, gula kayak gitu ya. Aku sih bisa juga bikinnya. Pokoknya lebaran Idul Fitri itu yang manis-manis itu ya teman makanannya. Nah itulah makanan yang banyak lagi ya, sebetulnya banyak makanan apa-apa yang ada di Pakistan itu tadi. Jadi di setiap provinsi itu, di setiap daerah itu pasti menunya itu berbeda-beda teman-teman. Dan di setiap tradisi keluarga itu pasti berbeda-beda. Ibarat kayak kami orang Melayu Delhi ya kan, di keluarga kami itu ya lemang harus buat, ya rendang ala-ala kami, ya lontong macam itulah kan, ada di beberapa provinsi juga berbeda. Nah seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi di setiap rumah itu makanannya pun berbeda-beda. Jadi ini yang aku ceritakan ini adalah makanan orang yang pada umumnya lah, nasi biryani, mie tai chai, segala macam yang manis-manis itu mereka selalu ada di mereka buat seperti itu. Nah jadi nanti nih video ini kan singkat, jadi nanti aku lebih tanya lagi, detail lagi tentang yang ada di Kashmir, karena aku memang berasal, suamiku memang berasal dari Kashmir, jadi aku tanyanya untuk yang di Kashmir. Kalau nanti ada kesempatan aku bikin video tanya jawab dengan suamiku, dia malu lihat kamera, itu masalahnya. Jadi aku bilang, you diam saja, aku yang bercakap, aku yang tanya kamu jawab, aku tanya kamu jawab, itu aja. Jadi nanti aku tanya tentang dia bagaimana Idul Fitri di Pakistan, khususnya Kashmir ya teman-teman ya. Jadi dan video ini hanya untuk menambah jam tayangku ya teman-teman ya, daripada aku nggak ada kegiatan. Biasanya kan kalau tidak lockdown aku pergi kemana gitu ya untuk mendokumentasikan aku selama di sini dengan anak-anak aku gitu kan. Nah jadi kali ini ya kita bercerita aja lah, cicet dalam kamar Carlota manja ya kan. Nah jadi thank you for watching, jangan lupa kalian subscribe yang belum ya, terus di share lah dengan kalau untuk orang-orang biasa sih mungkin gak suka ya konten ini, tapi kalau untuk orang yang ingin mengetahui gimana tentang Pakistan, khususnya orang yang lagi dekat dengan Pakistan, tentu suka dengan konten-konten seperti ini. Jadi jangan lupa di like, share, komen ya teman-temanku semuanya. Oke, karena ini masih lebaran, sekali lagi aku ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye. Say bye bye. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton.